mengawali kegiatan PJJ pada siang hari ini. Kita sama-sama berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Untuk yang Islam, kita sama-sama membaca basmalah. Yang beragama lain silakan sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa silakan. Ya, kita sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, berdoa selesai. Terima kasih. Sebelum memulai kegiatan yang lain, ya kita wajib bersyukur ya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena kita masih diberi kesehatan, masih bisa bervirtual untuk belajar walaupun tidak bertatap muka ya, kita masih bertatap maya. Mudah-mudahan kondisi ini segera selesai dan kita pembelajaran kalian terutama ya yang baru hadir di SMA karena kemarin dari SMP, mudah-mudahan segera kondisinya semakin baik ya. Nah, sebelum itu Ibu akan mengabsen terlebih dahulu untuk IPS 2 yang biasanya alhamdulillah kehadirannya bagus. Mudah-mudahan kalian untuk pembelajaran sekarang pun tetap semangat ya dan hadirnya hampir 100% biasanya ya. Ibu suka dengan kelas kalian ya. Ibu absen terlebih dahulu. Ahmad Rafi. Hadir, Bu. Dibuka. Ya, hadir. Dibuka speakernya dan kameranya tolong dibuka ya. Jadi biar nanti temennya siapa yang biasa ini untuk men-screenshot ya. Adelia. Kalau nggak nyaut Ibu langsung silang ya. Alfredo. Hadir, Bu. Hadir, ya. Andika ada? Hadir, Bu. Hadir. Arif. Bu, saya kelewatan. Siapa nih? Anggi, Bu. Nomor 5, absen 5. Oh, Anggi. Tandain kali lihat namanya Anggi. Udah nandain. Andika ada ya? Andika ada ya? Iya, Bu, ada, Bu. Terima kasih Anggi, terbantu ya. Bu. Billy. Bu, Arif, Bu. Arif. Hadir, Bu. 6, absen 6. Arif, ya ada. Billy. Ya udah, Billy. Billy nggak ada ya? Bunga Tiara. Ada kabar Bunga? Ada kabar enggak? Kemarin tidak hadir, tidak ada kabar ya? Terus Claudia. Ibu saya, Bu. Cinta, ya Cinta. Hadir, Bu. Ya, Billy tadi belum hadir ya? Daripada nanti harus japri Ibu lah nggak hadir. Claudia. Hadir, Bu. Iva. Hadir, Bu. Iva masuk ya. Dakwan. Hadir, Bu. Dakwan ada? Dakwan. Katanya nggak, suaranya kecil, nggak kedengeran. Ntar protes lagi. Nggak ada ya? Fajar. Jangan ketiduran lagi nih Fajar. Goodwill. Hadir, Bu. Fajar, Bu. Maaf tadi keluar sendiri sinyalnya. Makanya itu kebiasaan begitu, keluar ntar giliran Ibu bilangin sinyal tidak. saya, Bu, tadi, Bu. Error, Bu, ada sinyalnya. Fajar Tadi. bicara ya. Maaf, Bu. Oke, terus Hanes. Hadir, Bu. Hadir. Elma. Hadir, Bu. Oke, terus Ibtinan. Hadir, Bu. Ya. Jessica. Hadir, Bu. Oke, Joseph. Jos. Silang ya. Halo Muhammad Arif. Hadir, Bu. Muhammad Arya. Hadir, Bu. Ya, jangan lambat
Rizky. Hadir, Bu. Hadir nggak, Rizky? Hadir, Bu, hadir. Muhammad Rizky. Hadir, Bu. Muhammad Sultan. Hadir, Bu. Oke, Mutiara. Hadir, Bu. Nah, dibuka kameranya, nah ya, dibuka kameranya nggak apa-apa kok, udah masih cantik-cantik, ganteng-ganteng. Tiara, Mutiara nggak kedengeran ya? Nabila, Hadir, Bu. Nabila hadir. Nabila, Hadir, Bu. hadir. Maria, Mutiara udah datang belum ya? Mutiara. Mutiara yang belum nyaut ya? Oscar. Hadir. Hadir. Putri. Hadir, Bu. Hadir. Lanji. Hadir, Bu. Hadir. Bahkan. Hadir, Bu. Hadir. Richard. Hadir, Bu. Syawa. Hadir, Bu. Cecilia belum nyaut. Sisil, Bu. Maaf. Hadir. Cecilia ada? Ada, Bu, hadir. Ya. Sawa. Hadir, Bu. Sawa. Hadir, Hadir. Bu. Hadir. Ya, masuk ya. Sisil yang kemarin enggak. Widya izin vaksin ada ini ke Ibu. Masih benar belum datang di rumahnya. Izin mau vaksin. Jarina. Hadir, Bu. Jarina. Hadir, Bu. Berarti ya. Adelia masih belum hadir. Arif, Billy. Ya, berarti benar hadir ya. Ada 1, 2, Saya hadir, Bu. 3. Bu, Zakwan hadir, Bu. Apa? Zakwan hadir, Bu. Billy hadir, Bu. Billy. Ya, Bu. Billy. Zakwan hadir, Bu. Jaringannya, Bu, tadi, Bu. Keluar-keluar. Ya. Ya. Cakwan hadir ya kayak kemarin. Hadir, Bu. Saya bilang itu nyaut ya. Berarti yang tidak hadir. Fajar belum hadir ya? Ya. 1, 2, 4. Fajar Jos hadir, Bu. datang Pak Jos. Bu, Fajar. Adelia hadir, Bu. Jos ada enggak Jos? Jos? Koordinator ini. Mutiara Gita masih belum hadir. Hadir, Bu. Saya, Bu. Siapa? Saya Mutiara Agita hadir, Bu. Ada. Oke. Ya. Fajar. Hadir, Bu. Fajar, Bu. Fajar hadir? Hadir, Bu. Fajar. Ya, makanya jangan lupa Iya, tadi semuanya ini nolak, kalau Bu. ikut ya. Tadi Soalnya semuanya rutin nolak. ya. Nanti dikoreksi Ya, kalau Bu. Baik, Bu. ya. Terima kasih semuanya. Alhamdulillah Ibu senang dengan presentasi kehadirannya. Mudah-mudahan kalian tetap semangat belajarnya dan semangat mengikuti Zoom-nya dan semangat juga belajarnya ya. Walaupun anak IPS tetap semangat, kalian bisa mengalahkan anak IPA. Kalau kalian ada usaha, ada semangat, insya Allah ada prestasi kalian akan. Dan untuk hari ini pembelajaran matematika bertatap maya dengan kalian. Ya, untuk itu dibuka dulu aja kameranya. Terima kasih sama Iman yang udah hadir mungkin di sini.
ya, mudah-mudahan tidak ada kendala. Dan 2 jam itu hanya Maaf, suaranya putus-putus, Bu. Suara Ibu putus-putus, Bu. Ya. Suara Ibu, Bu. Suaranya putus-putus, Bu. Nah, ini masih putus. Berarti yang jelek, mohon maaf ya. Masih putus-putus, Bu. Masih putus. Waduh, ini Ibu udah teriak padahal Ibu masih ya. Ya. Anggi, tolong dibantu. Ada tugas 6 itu di GCR. Untuk tugas 6 yaitu kita mau menyelesaikan ya pertidaksamaan harga mutlak. Anggi bisa ya menentukan harga mutlak dari pertidaksamaannya pada persamaan linear satu variabel ya. Persamaan linear itu ada 2 variabel. Untuk yang 1 variabel dulu ya. Karena materi ini di SMP belum kalian dapat, tapi prasarana di sini Ibu, dan kemarin di tugas 5 kalian sudah Ibu ingatkan lagi ketidaksamaannya. Nah, untuk hari ini kita akan menyelesaikan kesamaannya. Ya, ketidaksamaan mutlak. Bisa dibantu untuk tayangannya? Bentar, Bu. Ya. Ya, itu udah clear. Ya, silakan. Terus dibukanya? Yang di GCR, Bu. Ya. Enggak, kalau enggak dia bisa. Dibuka dulu kameranya biar dicicil nanti screenshot. Kalau enggak Ibu coba dulu buka ya, mudah-mudahan ya, Anggi. Ya. Yang ini. Ya malu laptop. Ya. Kembali ya, tolong diperhatikan hari ini kompetensinya yaitu mengintervensi persamaan dan bertidaksamaan, karena ini keseluruhan kalau untuk kompetensinya, dan untuk yang pengetahuan yang atas, yang 4-1-nya untuk keterampilan ya. Nah, berikutnya sudah deh kelihatan apa-apa. Yaitu pertidaksamaan nilai mutlak ya. Pertidaksamaan nilai mutlak adalah pertidaksamaan yang memuat variabel yang berada di dalam tanda mutlak ya. Jadi tanda mutlaknya, variabelnya dia merupakan persamaannya dalam linear ya. Persamaan linear artinya berderajat 1 ya. Kita belum melihat yang berderajat 2 untuk yang harga mutlak ya. Nah, berikutnya di sini Ibu hanya mengingatkan yang kemarin di tugas 5 ya. Di tugas 5 kemarin kita melihat bahwa jika A lebih dari atau sama dengan 0 dan harga mutlak kurang dari atau sama dengan A, maka untuk penyelesaiannya ya, Ibu ingatkan kembali sambil membaca ya, karena tadi ada kesalahan teknis laptopnya. Jadi Ibu langsung baca, nggak kayak di kelas lain. Udah ingat tapi pasti ya, IPS 2 kemarin udah diingatkan kembali. Membacanya, lebih dari atau sama dengan min A, dan pakai tanda penghubungnya dan kurang dari atau sama dengan A. Yang nomor 1. Yang nomor 2, jika A kurang dari 0, harga mutlak kurang dari A, maka tidak ada bilangan real yang memenuhi. Ya, nanti kalian dengan menyelesaikan atau dengan cara menguji kembali, sebenarnya ini tidak perlu dihafal, tapi kalau mau hafal ya silahkan gitu ya. Nah, yang terakhir, jika harga mutlak lebih dari atau sama dengan A dan A-nya lebih dari 0, maka ini untuk penyelesaian. Penyelesaiannya lebih dari atau sama dengan A atau kurang dari atau sama dengan min A. Nah, kalau kemarin di persamaan kalian melakukan pengujian dan sebagainya, tidak menemukan tanda
seperti begini, lebih dari kurang dari min A dan X kurang dari atau sama dengan, atau kata lainnya ini X-nya ada di antara min A sama A. Itu adalah definisi dari harga mutlak. Karena harga mutlak itu nilai harga mutlak selalu positif dengan catatan ya. Harga mutlaknya itu di kirinya itu adalah min X, min dari harga mutlak yang satunya adalah positif dari X ya. Itu. Terus nah, sekarang berikutnya kenapa sih kemarin kita kalau ada harga mutlak di dalam persamaan ya kok mengkuadrakan jadi hilang. Nah, tolong diingatkan bahwa harga mutlak X itu ya sama dengan akar dari X pangkat 2. Jadi kalau dikuadrakan maka akarnya hilang, tinggal X kuadrat. Makanya harga mutlak X itu kalau dikuadratkan berarti hilang harga mutlaknya. Seperti itu ya. Mudah-mudahan udah ingat kembali kemarin di persamaan ya. Berikutnya di sini ada contoh untuk kehidupan sehari-hari bahwa kita tahu bahwa harga mutlak tidak ada yang bernilai negatif ya. Kalau kita hubungkan ini dengan panjang, dengan jarak, tidak ada panjang, berapa panjangnya? Oh, min 3 itu enggak ada gitu. Berapa langkahnya? Oh, langkahnya min 4 tidak ada. Langkah tetap mau ke depan, mau ke belakang itu tetap positif. Jadi berapa langkah? Berapa langkah hanya itu saja. Jadi diingatkan ke situ untuk ke kehidupan sehari-harinya. Ya di sini ada kemarin sebenarnya ini di tugas 5 ya. Ibu ingatkan kembali bahwa seseorang sultan namanya mengendarai sepeda dan menempuh jarak rata-rata 40 km dalam seminggu. Perbedaan jarak sesungguhnya yang ditempuh sultan paling besar 15 km. Terhadap jarak rata-ratanya. Nah, di dalam hal ini Ibu ingatkan kembali ke menyelesaikan kalimat matematikanya seperti apa sih ini kalau dihubungkan di dalam harga mutlak. Nah, maka di sini kalimat yang ada berapa baris di atas ada 3 baris ya. Kalau kita selesaikan di dalam tanda ketidaksamaan di harga mutlak, maka harga mutlak dari, nah yang sultannya ini kita misalkan dengan X. Harga mutlak dari X kurang dari 40, ya makanya lebih dari atau sama dengan 15. Karena paling besar ya, dia menempuh jaraknya rata-rata 40 km dalam seminggu. Ya, rata-rata menempuhnya dalam jarak 40 km dalam 1 minggu itu, tapi perbedaannya 15. Jadi yang bedanya itulah yang berada di kanan. Nah, yang di sebelah kirinya maka X dikurang 40 kurang dari atau sama dengan 15. Seperti itu ya dalam harga mutlaknya. Ya, mudah-mudahan kalau ada soal-soal cerita nanti di dalam ulangan atau di dalam kalian bisa menyelesaikan dulu. Nah, di sini ada 3 macam tipe soal di dalam pertidaksamaan harga mutlak, sama dengan di persamaan. Ada yang di luas kirinya fx kurang dari ya, semua sama luas kiri. Nah, yang kanannya yang berbeda. Yang kanannya hanya ada konstanta, yang kanannya hanya ada gx tapi tidak ada harga mutlak, ini juga tidak ada harga mutlak. Yang terakhir ada harga mutlak. Jadi kiri sama kanan sama-sama ada harga mutlak. Kemarin kita di persamaan sangat berbeda dan di sini pun nanti ada sedikit perbedaan tapi tidak seperti di persamaannya banget ya. Jadi di sini sebenarnya lebih mudah kalau menurut Ibu ya. Nah, jadi yang akan kita pelajari karena juga mengingat waktu dan memang Ibu terbagi menjadi 3 ya. Waktunya. Jadi Ibu yang diambil untuk pembelajaran sekarang hanya yang pertama ya nak ya, yaitu fx, harga mutlak fx kurang dari atau sama dengan C. Udah bisa semua ya, tolong jangan lupa ya membacanya, hilangkan lebih besar, lebih kecil ya. Karena tugas Ibu sebagai guru matematika harus membenarkan membaca notasi. Kalau toh kalian misalkan melihat YouTube, melihat hal-hal lain, kok itu dia nyebut lebih besar atau lebih kecil, nggak masalah mereka. Tapi Ibu sudah menyampaikan amanat, itu dibaca
atau sama dengan. Jadi tidak ada lebih besar, lebih kecil. Nanti disalahgunakan masalahnya ya. Ya, berikutnya definisi harga mutlak tadi udah Ibu ingatkan di harga mutlak yang pertama di atas tadi di tayangan, tapi untuk persamaan, pertidaksamaan yang biasa, nah di sini pakai harga mutlak ya. Harga mutlak Fx kurang dari A, maka si Fx-nya akan lebih dari min A dan ya. Jadi sebelum Ibu ngerjakan soal, Ibu mengingatkan kembali pelajaran SMP-nya ya, walaupun kemarin sudah diingatkan, mudah-mudahan semuanya ya ingat. Kalau enggak ingat ya gampanglah, nanti kita ada komunikasi ya. Dan Fx kurang dari A, Ibu ulang, membaca Fx lebih dari min A dan Fx kurang dari A ya. Internet connection. Aduh. Aduh. Internet connection emang jelek kali itunya ya. Ya, berikutnya Ibu langsung ke soal contohnya saja. Nah, di sini Ibu minta satu orang, mohon bantuannya karena Ibu nggak bisa ngelihat ini. Di sini ada Revan, ada Iftinan, ada Muhammad Arya, silakan, atau yang lainnya yang nggak Ibu sebutkan, silakan tolong bantu membaca soal dulu, nak. Halo, dengar nggak suara Ibu? Halo? Ya, siapa yang mau bantu? Hanes, tolong baca Nes, nomor 1. Soalnya aja dulu, soalnya dulu. Yuk Hanes. Buka dulu, nah. Yuk, buka dulu suaranya. Baca dulu Hanes, tentukan. Ya, Bu. Ya. Halo Hanes, bisa nggak speakernya? Halo? Halo, bantu yang lain? Yang nggak Ibu sebutkan, kalau bisa tolong. Ya, siapa nih? Zahrina. Jarina, oke Jarina. Yang tulis ya. Yang soalnya dulu ya, Bu. Ya, soalnya dulu Ibu minta tolong dibaca soal. Gampang kan? Tentukan penyelesaian pertidaksamaan harga mutlak X kurang 2 kurang dari atau sama dengan 3. Ya, tolong diulang, siapa Jarina? Maka di sini X-2 di tengah, karena prinsip dari harga mutlak itu di kanannya itu adalah positif, di kirinya adalah negatif. Berarti X-2 baca dari kiri dulu, lebih dari atau sama dengan min 3, konstanta yang dari kanan ini tadi, dan X-2 kurang dari 3. Ibu minta tolong bantu satu orang yang lain. Baca yang ini, yang baris kedua, baris ketiga ya dari atas, baris kedua dari penyelesaian. Ayo. Siapa nih? Muhammad Arya, Jarina, tuh banyak tuh yang lain. Ayo, Nabila. Ya, boleh bersuara Neng, tolong bantu baca nak. Saya boleh. Siapa nih? Nabila. Nabila, oke silakan Neng. Penyelesaian X-2 lebih dari atau sama dengan min 3 dan X-2 kurang dari atau sama dengan 3. Sekali lagi Neng. X-2 lebih dari sama dengan min 3 dan X-2 kurang dari atau sama dengan 3. Ya, terima kasih 100 untuk Nabila.
Ya, sekali lagi tolong diperhatikan karena di contoh mungkin Ibu tidak akan mencakup semua. Kalau ada penulisan seperti ini, maka dibaca dari tengah dulu ya, dibacanya ya. X min 2 lebih dari atau sama dengan min 3 dan X min 2 kurang dari atau sama dengan 3. Penghubungnya dan. Kalau boleh nggak Bu ditulis, diterjemahkan boleh, asal jangan salah penghubungnya ya. X min 2 di tengah penghubungnya dan. Nah, sekarang tolong diperhatikan. Ibu tahu kalian udah hebat semua, udah pandai, matematikanya cakep-cakep. Ibu suka loh ngelihat nilai awalnya yang dari SMP udah bagus-bagus, jangan sampai turun ya. Nah, X min 2 lebih dari kurang dari atau sama dengan 3 dari kanan, dari kiri lebih dari atau sama dengan min 3. Karena di tengah tadi ada min 2, maka saya mau mencari X sebenarnya. Jadi harus hilang si min 2-nya. Supaya hilang, diapain nih? Supaya nguap nih min 2. Nggak bisa kita langsung diuap begitu saja. Tapi kalau di dalam matematika berarti ini harus dihilangkan. Diapain sih dihilangkannya kalau min 2 supaya hilang? Maka harus ditambahkan dengan 2. Hilang jadi min 2-nya. Yang kiri sama kanan harus imbang. Yang kiri tambahkan 2, yang kanan pun tambahkan 2. Ibu sengaja tulis begini supaya kalian ingat lagi ke konsep aljabarnya adalah materi mungkin di SD yang udah belajar. Nah, begitu juga akhirnya min 2 tambah 2 itu kan 0. 0 nggak perlu ditulis, maka ditulislah hanya X saja. Yang kiri min 3 tambah 2 jadi min 1. Yang kanan berarti 3 tambah 2 jadi 5. Nah, kenapa Ibu ke sini dulu Ibu fokuskan supaya jangan sampai kalian prosesnya, prinsipnya udah tahu di pertidaksamaan mutlak ini, tapi ngitung aljabarnya yang belepotan. Itu ya nak ya. Nah Ibu insya Allah walaupun tidak serempak di GCR itu mesti Ibu koreksi tugasnya. Nah masih banyak yang masih salah. Nah kalian akhirnya kan suka mengambil kesimpulan, oh kalau pindah ruas berubah loh tanda. Nah dari sini nih konsepnya ya nak ya. Jadi harus tahu jangan kenapa itu bilangan kalau pindah kanan kok berubah tandanya gitu loh. Ya begitu kata gurunya, enggak gitu. Sekarang udah tahu karena yang tengah tadi ada min 2 dihilangkan min 2-nya. Jadi tambah 2 kalau mau hilang, kalau kurang jadi tambah, kalau kali jadi bagi. Nah, sekarang akhirnya Ibu kembali ke soal-soal kemarin, banyak kesalahannya di sini yang tidak taunya dari min 2 bawa ke kanan jadi tetap min 2 padahal harusnya jadi plus 2 ya. Jadi ini pun ada manfaatnya untuk yang materi ini. Makanya Ibu buatkan lagi konsepnya yang langsung berhubungan ke sini ya. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah ada di antara min 1 sama 5 itu sebenarnya ya seperti itu. Nah berikutnya nomor 2 ya. Nomor 2 harga mutlak X min 2 lebih dari atau sama dengan 3. Beda ya tandanya tadi kurang dari. Kalau sekarang lebih dari. Nah, kalau ingat tadi yang di depan setelah kita cari kemarin, oh kalau lebih dari maka dia penghubungnya atau gitu ya. Nah, sekarang kita lihat dari mana sih dapatnya itu gitu ya. Kita lihat ya untuk penyelesaiannya tolong diperhatikan. Harga mutlak di kiri, harga mutlak di kanannya tidak ada. Hati-hati bahwa harga mutlak itu harus bernilai positif semuanya. Ya, kalau ada harga mutlak di kanan justru lebih mudah. Ibu ingatkan kembali karena kemarin di persamaan pun lumayan ya. Kalau ada soal seperti ini akhirnya rame. Bu, saya betul kok X-nya segini kok. Himpunan penyelesaiannya kok Ibu salahin dari mana nih, tapi Ibu suka ya, suka dengan kalian yang mengalami kesulitan langsung japri. Kalau teleponan kan nggak mungkin ya, kalau nggak diangkat sama Ibu ntar kalian marah, mendingan japri aja ya. Insya Allah kapan-kapan Ibu buka Ibu jawab ya. Di sini tolong diingatkan kembali kalau lebih dari kita dapatnya atau. Nah di sini seperti prinsip harga mutlak yang positif, jadi harga mutlaknya ada di X min 2. X min 2 kurang dari atau sama dengan
min 3 atau X kurang dari X min 2 lebih dari atau sama dengan 3. Nah, sekarang kita perhatikan, ini mohon maaf ini ya, ini salah, kurang darinya. Ya. Kembali dulu ke awal ya. X min 2 positif, X min 2 lebih dari atau sama dengan 3. Seperti biasa, berarti kerjakan X lebih dari atau sama dengan 3 ditambah 2. Jadi X lebih dari atau sama dengan 5. Nah, untuk yang ini sebenarnya awalnya min X tambah 2. Jadi min X sebenarnya awalnya dari situ ya. Ini cuma langsung mudah-mudahan kalian ingat karena kemarin Ibu kasih soal tambahan ya. Min X min 2X min dalam kurung X min 2X min X min itu kan jadi plus ya. Itu awalnya lebih dari atau sama dengan 3. Seperti itu. Nah, karena di sini tandanya ada di sini tadi tuh min X sebenarnya. Supaya jadi X, maka kita harus membagi dengan min 1. Makanya tanda dibalik. Ini kecepatan tandanya membaliknya ya. Ibu nggak ngeh juga tadi. Nggak apa-apa. Tadi Ibu ulang di sini. Awalnya dari min X plus 2. Jadi min X awalnya itu ya, lebih dari atau sama dengan 3. Jadi min X lebih dari atau sama dengan min 3 sebenarnya 3 tambah 2. Dari situ awalnya. Nah, karena ada min X awalnya seperti itu, lebih dari atau sama dengan 1. Nah, karena mau jadi X, maka tandanya akan ekivalen kalau tanda ini dibalik. Gitu ya. Tolong diingatkan kembali kepertidaksamaan. Kemarin di tugas 5 ada soalnya, Ibu udah kasih. Jadi X di sini kurang dari atau sama dengan min 1. Dan yang X-nya tadi adalah X lebih dari atau sama dengan 5. Nah, di sini himpunan penyelesaiannya dari harga mutlak X min 2 lebih dari atau sama dengan 3, maka didapat himpunan penyelesaiannya adalah, ini kurung kurawal, itu harus kompak ya, kurung kurawal semua, ini adalah notasi himpunan. X, nah ini tandanya di mana X kurang dari atau sama dengan min 1 atau X lebih dari atau sama dengan 5. X elemen bilangan real. Nah, sekarang tolong diperhatikan dulu. Ya. Untuk X kurang dari atau sama dengan 1. Kalau misalkan punya garis bilangan. Ya, di sini kebetulan Ibu tidak tampilkan garis bilangannya. Gampang, ntar Ibu kalau kurang jelas Ibu bikin videonya lagi. Ibu share di GCR. Ya. X kurang dari atau sama dengan min 1. Jadi, dari min 1 ke arah mana? Anak-anak? Kurang dari atau sama dengan min 1. Dari min 1 ke arah mana? Ke arah kiri. Ke arah kiri, betul. Terus, X lebih dari atau sama dengan 5. Dari 5 ke arah mana? Ke arah kanan. Kanan. Yang satu dari min 1 ke kiri. Yang kedua dari 5 ke kanan. Nggak ketemu ya, yang satu ke kiri, yang satu ke kanan. Maka menggunakan penghubung atau. Tolong diingatkan. Jadi X kurang dari atau sama dengan min 1 atau X kurang dari atau sama dengan 5. Pada harga-harga inilah kalau X kita masukkan ke dalam soal awal harus bernilai benar. Kalau tanda ini tidak dibalik maka akan salah penyelesaiannya. Yang tadi ada min X. Yang tadinya awal lebih dari ternyata jadi kurang dari, ya harus dibalikan kalau ada koefisien negatif dari variabelnya. Nah, Ibu ulang sekali lagi ya. Ada dan sama atau di dalam matematik itu sangat berpengaruh. Yang tadi soal awal X-nya ada di tengah itu penghubungnya dan jadi ada di antara kalau misalkan ini soalnya dan berarti ada antara min 1 sama 5. Kalau ini atau jadi berseberangan ya, bertolak belakang istilahnya. Yang satu ke kiri, yang satu ke kanan gitu loh. Tengahnya tidak penyelesaian. Nah sekarang benar nggak sih kata Bu Ina itu kurang dari min 1 kalau kita masukkan ke sini benar atau salah? Nah kurang dari min 1 berapa ya kira-kira? Min 2. Min 2 ya. Kita masukkan ke sini. Min 2 berapa? Min 4. Min 4. Di sini 3 udah jelas positif ya.
Berarti min 3, min 4. Berapa, Neng? Min 2, min 2. Min 4 ya. Nah, tapi ingat, ada harga mutlak. Nilai dari min 4, tapi nilai harga mutlak min 4 itu kan nilainya 4. Dan seterusnya ke kiri. Ini ingat, bukan persamaan. Kalau persamaan satu aja nilainya. Kalau ini banyak sekali ke kiri, tidak dibatasi. Satu lagi, X lebih dari atau sama dengan 5. Contohnya berapa misalkan? 6. Kita coba. 6 dikurang 2. 4. 6 dikurang 2, 4. Betul ya? Tuh, itu maksudnya penyelesaian. Jadi dicek itu bernilai benar. Nah, di sini ada kalimat X min 2 lebih dari 3 dapat diartikan tidak, bukan penyelesaian yang kurang dari, itu maksudnya. Ya, itu maksudnya. Jadi kalau ada penilai soal kurang dari, bukan ini jawabannya, itu maksudnya ya, cuma penegasan aja. Nah, sekarang kebetulan di sini ada tanda ini. X lebih dari min 5 kurang dari 5. Itu kalau tandanya tadi kurang dari. Jadi nilainya ada di antara min 1 sama 5. Min 1 sama 5, Ibu ambil contoh misalkan. Min 1 sama 5, Ibu ambil contoh min 1. Ya, Ibu ambil contoh 0, masukkan ke sini. 0 dikurang 2, min 2, kurang dari 3. Oh benar, ini untuk penyelesaian yang kurang dari. Jadi bukan penyelesaian dari ini, maksudnya itu ya. Penyelesaian yang harga mutlak dari X min 2 kurang lebih dari atau sama dengan 3, hanya ini aja yang atau ini, yang ini bukan. Itu maksudnya ya, penegasannya seperti itu. Ya mungkin itu aja anak-anakku yang bisa Ibu sampaikan, yang mengkuadratkan sebenarnya ini ya satu mungkin nggak sampai beberapa lama. Sama saja dengan di pertidaksamaan, cuma ada tanda ketidaksamaan. Kemarin ingat bentuk A plus B, A min B. A-nya adalah X min 2, B-nya 3. A min B, A plus B. Selesaikan. X min 5, X plus 1, jadi X-nya 5, X-nya min 1. Ya. Ini untuk tanda lebih dari atau sama dengan 3. Oh, min 1. Ya. X min 1 di sini. X-nya dapat min 1 ya. Terus X-nya yang ini min 5, berarti X-nya sama dengan 5. Ya, kembali sama. Nah, mencobanya kalau dengan mengkuadratkan boleh kamu ambil, ini kan yang ini ambil ya, X min 5, X plus 1 lebih dari atau sama dengan. Berarti kalau lebih dari itu positif. Kalau saya ambil 0 ada di tengah nih, masukkan ke sini, min 5 plus 1 kali 1, berarti min, tandanya aja yang kita butuhkan. Padahal kita diminta penyelesaiannya yang positif. Berarti ini min plus berselang, ini plus. Kembali sama. Ya, gitu. Kembali sama. Ya, jadi cuma hanya di sini tuh hanya menguji saja. Prinsipnya sama dengan persamaan, untuk interval juga sama di persamaan kemarin, cuma kamu tanda ininya saja, ya. Tanda lebih dari berarti itu yang diambil daerah positif. Diuji dulu nih ke soal awal, oh positif nih, positif di sebelum min 1 sama setelah, di sini negatif. Nah, maka yang diambil yang positif, karena dia tidak ada di antara, berarti adalah yang diambil yang di tengah itu. Ya, mungkin itu aja. Mudah-mudahan karena kemarin Ibu sudah agak lama di persamaan, berarti untuk ini cuma selangkah-selangkah saja membedakannya. Mungkin itu aja. Ada yang mau ditanyakan dulu walaupun udah nyaris-nyaris. Ada yang mau ditanyakan dulu, Neng? Sebelum Ibu pindah? Kayaknya udah paham ya, karena kemarin Ibu udah jelas ditulis di persamaan A kuadrat min B kuadrat sama dengan A plus B kali A min B. Yang ini ya. Ya kan? Nah, cuma tandanya aja lebih dari atau sama dengan 0. Oh, berarti tanda yang di kiri inilah harus positif. Ya. Kalau menggunakan kurang dari, boleh juga di sini pakai model seperti ini, boleh. Kurang dari berarti saya ambil yang negatif. Kalau yang negatif berarti yang di tengah tadi, maka tandanya ke sini ke tengah semua. Maka X lebih dari min 1 dan itu kalau yang kurang. Ya, jadi kemarin sudah perbaikan yang tugas 3-nya, mudah-mudahan di sini tidak ada kendala karena sama, cuma ketidaksamaannya aja yang beda ya, Neng ya. Ada yang mau ditanyakan sampai sini, paham ya semuanya? Paham ya? Halo. Paham, Bu.
Paham, harusnya 3 tapi Ibu takutnya kamu bingungnya banyak kalau 3 langsung sama yang mutlak sama yang di kanannya GX. Jadi Ibu nyicil aja nggak apa-apa ya. Yang penting kalian bisa paham walaupun kita tidak bertatap muka seperti itu. Nah selanjutnya mungkin ada soal untuk pelatihan. Ibu minta, masih ada waktu nggak nih? Ada berapa menit? 2 menit. Mungkin yang nomor 2 aja ada yang bisa, itu gampang, nggak pakai coretan juga. X min 3 ya. Kurang dari atau sama dengan 1 ya. Kurang dari tadi pasti ada tandanya dan. Tinggal ke kiri yang min, ke kanan yang positif. Ya, kira-kira ada yang bisa nyaut? Ada yang... Ya, di sini ada yang bagus nilainya loh ya, matematiknya kayaknya banyak yang 100. Ibu senang ngajar di PS pun karena kalian menguasai matematikanya lagi di SMP. Ini tinggal nambahkan aja. Ayo, ada yang Jawab jawabannya, Bu. Ya, jawabannya aja kan. Ibu minta yang nomor 2 aja deh, yang mudah. Kan kurang dari atau sama dengan ya. 1 tuh di tengah, yang dipindahkan ke kiri siapa? Yang dipindahkan ke kiri min 1. Yang dipindah batasnya min 1 ya, sama 1 ya? Iya. Ya, jadi yang dari tengah dibawa ke kiri siapa? 3 tambah 3. Min 3, jadi apa? Jadi plus 3. Siapa nih yang nyaut? Nabila. Nabila, oke. Ibu tulis ya, yang nyaut Ibu tulis, karena itu juga sikap Ibu bingung ngambil dari mana ya, yang begini-begini kalau lagi kita siaran langsung ya, yang ngomong, yang jawab, yang nanya itu Ibu senang ya. Coba gimana jadinya Nabila? Jadi gimana hasilnya? Hasilnya X lebih dari atau sama dengan 2 dan X kurang dari sama atau sama dengan 4. Ya, karena ada tanda sama dengan, berarti kita pakai sama dengan lagi ya. Bagus ya, 100 ya buat Nabila ya. Mudah-mudahan di ulangan sama tugasnya masuk semua, nilainya bagus lagi nanti ya Nabila. Untuk yang lain tolong nyusul ya, kalau ada pertanyaan silakan dijawab. Karena ini sebenarnya bisa dipakai soal cerdas cermat ya Nak ya. Untuk nomor 1 karena belum pakai koefisien dari 2-nya, dari X-nya. Nah di sini tolong diperhatikan X min 3 kurang dari atau sama dengan 1. Jadi dari kiri tadi berapa Nak? Yang lain boleh nyaut. Dari kiri ada batasan siapa? 3 kurang 1. 3 kurang 1. 2. 3 tambah 1. 4. Kalau kita pakai garis bilangan, berarti garis bilangan yang sebelah kiri yang rendah 2, sebelah kanan 4 ya. Nah, adanya di antara. Hati-hati kalau membuat interval itu harus menggunakan noktah atau titik, karena ada tanda sama dengan, maka titiknya penuh atau diisi buletannya. Ya, kalau yang nomor 1 tidak ada tanda sama dengan, berarti tidak ikutan interval noktahnya atau buletannya kosong. Kalau kita menggunakan garis bilangan ya, mungkin nanti Ibu di dalam ulangan kalian akan membaca atau mungkin disuruh mencari gambar. Seperti itu ya di ulangannya. Mungkin itu aja yang bisa Ibu sampaikan pada siang hari ini. Mohon maaf atas kendala yang Ibu punya ya. Mudah-mudahan ke depan kendala dari Ibu atau kendala dari pusat. Kalau tadi Ibu kendalanya keluar dari utama karena katanya di repres ya, di restart. Mungkin itu aja yang bisa Ibu sampaikan, dan nanti di GCR juga silakan nomor 1 ini kamu kerjakan, dan di GCR tugasnya sudah ada 5 soal dan ini mudah, batas waktunya udah ada, silakan dikerjakan ya, seperti itu ya, silakan dikerjakan. Mudah-mudahan apa yang Ibu sampaikan walaupun dengan waktunya yang terbatas ya, mudah-mudahan ada ya manfaatnya daripada nggak ketemu sama sekali ya, daripada
dikasih tugas terus nanti protes, Bu Ina ngasih tugas terus nggak nerangin, padahal nerangin juga sering ya, seperti itu. Ya mudah-mudahan itu aja yang bisa Ibu sampaikan pada kesempatan hari ini, dan terima kasih diucapkan kepada Pak Haji Imam Prasaja yang sudah bergabung. Mohon maaf Pak atas kendala yang ada, dan mudah-mudahan dari anak-anak kalau misalkan ada yang tidak pas bisa langsung melalui Ibu ya di Japri aja ya.